Dan kalau misalnya ada sebuah narasi dari Pak Fahrur di Tempo tadi saya baca, harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan, dia bukan keturunan Bani Quraisy, dia bukan keturunan Bani Hashim, dia bukan keturunan Ba'alawi, dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan. Masalah ini. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan. Rekomendasi rapat di PBN itu ingin Anda diberhentikan. Itu ingin Anda diberhentikan. Di rapat gabungan PBNU. Tapi saya tidak perlu bocorkan di sini ya, supaya Anda tahu. Bahwasanya ini sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan. Bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Dan ini saya kira tidak untuk konsumsi publik ya, karena suratnya belum dikeluarkan. Tapi saya ingin katakan bahwa di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Ya, kalau makanya, itu sudah ada rapat, kan rapat itu ada risalah rapat, ya itu nanti kita bisa lihat di dalam risalah rapat. Anda bisa cek ini, ada yang ikut rapat. Gus Fahrur Razi ini mengatakan barusan bahwa pemikiran Kiai Imad ini tidak disepakati dan tidak disetujui. Pemikiran yang seperti apa ini? Kemudian, tapi ini belum waktunya saya keluarkan karena ini masih ada beberapa pertimbangan ya. Tapi yang jelas Anda jangan gunakan situs RMI untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU. Simbol-simbol NU. Jadi polemik nasab ini sebenarnya bukan atas nama NU sebenarnya. Ini persepsi dan asumsi pribadi Kiai Haji Imaduddin yang mengatasnamakan NU. Dan Gus Fahrur Razi ini menasehati Kiai Haji Imaduddin untuk tidak membawa nama NU di dalam polemik nasab pemikiran Kiai Haji Imaduddin Utsman. Simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya. Jadi ini supaya difahami. Kalau soal masalah Anda mengatakan kitab abad sini abad situ itu debatable Pak, kita bisa berdebat. Dan kira ini terlalu panjang nanti kalau saya berdebat di sini. Tetapi fakta ini Pak, lalu Anda memang merasa pendapat Anda itu benar, Anda silakan uji dengan mengundang mereka para ahli nasab yang sah ya, nakobah internasional. Silakan, bukannya blogspot ya, yang ada alamatnya. Kemudian kita bicara bahwa kitab sezaman itu bukan satu-satunya dalil ya Pak. Ini nanti akan jadi lucu dan panjang nih nanti pembahasannya. Saya hanya ingin katakan silakan Anda berpendapat, tapi jangan pakai provokasi masyarakat. Nggak usah lah pakai ante ini ante itu. Apa maunya? Udah. Gus Fahrur Razi mulai emosi ini dengan Kiai Haji Imaduddin nih. Ya soalnya memang betul kalimat-kalimat yang dipakai itu memang provokatif, dan nasihat dari Gus Fahrur Razi untuk Kiai Haji Imaduddin ini memang betul NU. Ya jelas polemik nasab itu jika membawa nama-nama NU akan membuat gaduh di NU sendiri, itu di internal NU sendiri. Nah, ini kesalahan Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Anda bilang ini pendapat saya begini begitu, silakan, saya juga nggak masalah kok. Ya baik, saya kira cukup jelas ya statement Gus Fahrur. Kiai bagaimana? Ya tadi juga saya melihat
ada kalimat persekusi. Nggak ada Habib dipersekusi, yang ada kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu ada yang bernasab kepada Wali Songo. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa mereka juga keturunan Nabi. Kemudian didatangi oleh para Habib itu, kemudian dipersekusi. Dan sebagian mereka ada yang dipukuli. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak pernah ada kiai-kiai kita yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, ilmu yang tinggi. Itu ada yang pernah mempermasalahkan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi walaupun tidak terverifikasi kemudian dipersekusi. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Yang para kiai itu merasa dirinya adalah sebagai keturunan daripada Wali Songo yang mempunyai juga nasab diyakini kepada Rasulullah. Itu yang terjadi selama ini, dan tidak ada kalau dikatakan hari ini ada 9 habaib yang menjadi pengurus PBNU, kita lihat ketika NU didirikan apakah ada para habaib itu yang ikut mendirikan NU. Kemudian tahun berapa NU didirikan? NU didirikan tahun 1926. 2 tahun kemudian para habaib ini mendirikan organisasi sendiri namanya Rabita Alawiyah. Kalaulah para habaib ini, para Ba'alawi merasa Nahdlatul Ulama ketika itu adalah merupakan bagian dari mereka juga secara teologi, secara kepercayaan, keagamaan dan sebagainya, maka cukuplah ketika itu mereka bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Tapi karena mereka bukan Nahdlatul Ulama, mereka membuat sebuah organisasi baru yang namanya Rabita Alawiyah. Demikian. Boleh dipotong ini? Boleh, Pak Fahrur. Saya kira narasinya ini berlebihan, ini lebay nih. Rabita Alawiyah kan grup keluarga. Beda dong. Kalau saya bukan perkumpulan Jawa, ya nggak ada masalah dengan NU. Kenapa ini kok di hari ini Pak Fahrur berbeda? Pak Fahrur harus tahu itu Rabita Alawiyah membuat tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini tahun 2022-2021 ini. Kalau misalnya hanya pencatat keluarga, ya cukup sebagai pencatatan. Tetapi ini perkumpulan kayaknya ingin juga sama seperti Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kemudian ada para pengikut ulama yaitu para santri dan masyarakat. Ini kayaknya ini tetap ya bersikekeh Kiai Haji Imaduddin ini sesuai dengan persepsinya sendiri. Padahal Gus Fahrur Razi ini sudah mengatakan bahwa Rabithah Alawiyah itu adalah perkumpulan keluarga, ya, organisasi yang dibentuk untuk perkumpulan keluarga saja. Tapi Kiai Haji Imaduddin ini bersikekeh bahwa dia Rabithah Alawiyah ini sama seperti NU dan ormas-ormas yang lain ini. Waduh. Itu kayaknya Rabita Alawiyah persatuan keluarga, tetapi mereka ingin ada pengikut dan muhibinnya. Ini saya kira yang perlu juga mendapat perhatian dari para petinggi PBNU semacam Pak Fahrur ini, melihat kenyataan yang ada di bawah, apa yang terjadi di tengah warga kita, warga Nahdlatul Ulama, terkait dengan irisan para habaib yang diagungkan oleh para kiai-kiai NU, tetapi kemudian mereka justru tidak menguatkan NU. Coba kita lihat di dalam YouTuber itu yang mengupload video-video narasi bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Ada juga ini sudah melebar, Pak. Ini sudah melebar. Ini kenyataan, ini bisa diverifikasi Pak Fahrur. Siapa yang berani untuk menghina Hasyim Asy'ari? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita,
Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Fahrur dan para petinggi NU lainnya. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Yeni. Itu hanya Siap, baik. Mungkin Gus Fahrur, coba kita ada tanggapan atau persoalannya kan persoalan kajian nasab ini berekses terhadap rasisme. Intinya, kemudian kalau ini, ini kajian ilmiah, saya nggak ingin ini menjadi debat kusir ya. Ngomong nasab kemudian ke soal lain itu apa gitu. Ya Pak Fahrur tadi ngomong masalah ekses. Saya berikan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat demikian. Iya sebenarnya. Jadi gini loh ya, kelakuan orang itu nggak bisa dihindari semua orang. Kalau ada orang Jawa itu ikut PKI, kan tidak semua orang Jawa itu PKI. Jadi saya ini tidak mau ini menjadi satu klan. Jadi ada orang melarang banser ya dia. Ada orang seperti Nur Sugi, kan dia tidak boleh mewakili orang Jawa. Ada orang NU seperti Kiai Benu yang kemarin telepon Tuhan. Apakah itu NU? Terus NU adalah menelpon Tuhan? Tidak bisa begitu Pak. Ya, jadi ini orang ke orang harus dibedakan. Kalau Anda mau concern pada kajian nasab, ya Anda berfokus pada kajian nasab. Kalau Anda mau mengatakan ini soal NU, ya orang bicara tentang NU dan Anda sebagai apa? Ini sekarang kita ini kan maunya diadu-adu NU supaya begini, itu sudah begitu. Kalau NU ini merasa ini meresahkan, Ketua Umum PBNU lebih ngerti apa yang harus dilakukan, gitu loh. Nggak harus kita provokasi orang-orang, kayaknya kita harus perang, bikin laskar, apa-apaan ini. Keren. Ini, aduh, betul kata beliau itu. Jadi kelakuan satu orang atau satu oknum tidak bisa dijadikan sebagai landasan klaim klan. Jadi tidak bisa untuk menyimpulkan satu klan itu, satu kelompok itu begitu. Karena itu cuma satu orang gitu ya, personal saja. Kelakuan satu orang tidak bisa dijadikan landasan untuk mengklaim satu kelompok. Jadi itu betul. Dan beliau mengatakan juga bahwa apa yang terjadi di NU dan keresahan NU, beliau langsung mengatakan dengan tegas, Ketua Umum PBNU yaitu Gus Fahrur Razi sendiri lebih paham dan lebih tahu gitu kan ya. Kalau Anda mau ngomong nasab aja, concern di situ. Bikin tulisan, bikin kajian yang tepat, landasan teori yang benar, kemudian lakukan studinya dengan triangle data, ada studi lapangannya, ada wawancaranya. Itu Anda benar sebagai peneliti. Dan tidak usah melebar kemana-mana. Itu sudah saya lakukan dan itu sudah saya serahkan, saya kirimkan pertanyaannya kepada Rabi Talawiyah dan mereka tidak bisa menjawabnya. Karena memang nasab mereka itu terputus, maudhu'un munqati'un, batilun, tidak bisa dijawab. Dan kalau misalnya ada sebuah narasi dari Pak Fahrur di Tempo tadi saya baca, harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan, dia bukan keturunan Bani Quraisy, dia bukan keturunan Bani Hashim, dia bukan keturunan Ba'alawi, dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi itu pendapat Anda saudara. Bukan pendapat saya, ini pendapat pakar DNA. Ini pendapat pakar DNA. Semua begitu saudara. Anda ini bisa untuk diuji siapa yang berani untuk berdiskusi, berdialog, seorang pakar DNA dari Ba'alawi untuk mematahkan narasi dan kesimpulan Pak Dr. Sugeng. Tidak ada, karena kesimpulan semacam itu kesimpulan yang sangat presisi, dan itu pun tidak satu-satunya dari Indonesia yang berpendapat. Dr. As-Su'aibi itu berpendapat yang sama seperti Dr. Sugeng. Umar Az-Zaid juga berpendapat yang sama tentang tes DNA. Saya fokus sama Gus Fahrur Razi.
Beliau ketawa, saya juga ingin ikut ketawa sebenarnya ya. Ya, ayuhan netizen dimanapun Anda berada, bisa kalian nilai sendiri ya. Diulang-ulanglah, diputar gitu, dikaji lagi pembicaraan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Memang betul apa yang menjadi bantahan beliau itu nggak nyambung memang. Dan ini juga bagi yang berpikir juga akan tertawa ini ya. Jadi temanya sudah keluar dari tema apa yang dibicarakan oleh Kiai Haji Imaduddin, dan saya mohon maaf ya Kiai Haji Imaduddin, saya juga ikut ketawa. Jadi saya ikut Gus Fahrur Razi barusan ketawa, dan moderatornya juga bengong ini. Moderatornya bengong ya, kemudian ya ketiga-tiganya memang beda ekspresi ya. Moderatornya bengong, Gus Fahrur Razi ya ketawa terbahak-bahak juga, dan Kiai Haji Imaduddin serius amat ini menarasikan statementnya ini. Baik ikhwatul iman, cukup di sini saja dah. Kita bisa mengkaji ulang dan terus mengaji, terus belajar apapun yang terjadi di dunia ini dan khususnya di Nusantara ini. Semoga Allah tetap menguatkan iman kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang menjadi narasi memprovokasi, semoga Allah tetap melindungi kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.